Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Febri Putra Remanda. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan Artificial Intelligence untuk analisis kualitas batubara pada PLTU. Topik ini saya pilih karena saya sangat relevan dengan dunia ketenaga listrikan, khususnya dalam meningkatkan efisiensi dan keandalan pembangkit listrik tenaga uap. Seperti yang kita tahu, PLTU merupakan salah satu pembangkit listrik yang paling banyak digunakan di Indonesia. PLTU sangat bergantung pada batubara sebagai bahan bakar utama. Masalahnya, kualitas batubara itu sering berubah-ubah dan tidak konsisten. Ketika kualitas batubara menurun, dampaknya cukup besar, mulai dari efisiensi pembangkit yang turun, konsumsi bahan bakar yang jadi lebih boros, hingga meningkatnya emisi. Bahkan dalam jangka panjang, hal ini merusak peralatan penting seperti boiler dan turbin. Selama ini, proses pengecekan kualitas masih dilakukan secara manual, sehingga sulit untuk memprediksi kondisi ke depan. Dalam batubara, ada beberapa parameter penting yang harus diperlukan. Yang pertama adalah nilai kalor. Nilai kalor ini menentukan beberapa besar energi yang bisa dihasilkan. Kalau rendah, otomatis energinya yang dihasilkan juga berkurang. Kedua adalah moisture atau kadar air. Semakin tinggi kadar air, semakin sulit batubara terbakar secara optimal. Ketiga adalah kandungan sulfur. Ini berpengaruh pada emisi gas buang dan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang terakhir adalah kandungan abu atau ash. Kalau terlalu tinggi bisa menyebabkan kerak atau fouling pada boiler. Dari semua faktor ini dampaknya bisa menurunkan efisiensi pembangkit hingga 5-15%, yang tentunya sangat signifikan. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk memprediksi kualitas batubara sebelum digunakan dalam memproses pembakaran. Jadi kita bisa tahu kualitas lebih awal. Kedua, membantu dalam optimasi cooling blending, yaitu percampuran beberapa jenis batubara agar hasilnya lebih optimal dan hemat biaya. Ketiga, untuk mengevaluasi supplier secara objektif berdasarkan data, bukan hanya asumsi. Dan keempat, mendukung procurement dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis. Kalau kita lihat lebih dalam, ada beberapa akar masalah utama. Yang pertama adalah variasi kualitas batubara antar supplier yang cukup besar. Kedua, proses pengajuan di laboratorium memakan waktu yang cukup lama, sehingga tidak bisa digunakan untuk keputusan cepat. Ketiga, belum adanya sistem prediksi yang real time. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan masih bergantung pada pengalaman manusia atau human judgment. Akibatnya sistem yang ada sekarang lebih bersifat reaktif, bukan prediktif. Sistem yang digunakan saat ini masih memiliki banyak keterbatasan, masih bergantung pada sampling manual sehingga datanya terbatas, kemudian tidak real time, jadi responnya lambat. Selain itu, data historis belum dimanfaatkan secara maksimal, dan yang paling penting, belum ada model prediksi yang bisa membantu mengambil keputusan lebih cepat. Akibatnya penurunan kualitas batubara sering baru diketahui setelah berdampak pada proses pembakaran. Untuk membangun sistem AI, kita membutuhkan beberapa jenis data. Pertama adalah data kualitas batubara, seperti nilai kalor, moisture, sulfur, dan ash. Kedua adalah data operasional, seperti temperatur boiler, efisiensi pembakaran, dan output listrik. Ketiga adalah data dari supplier, seperti riwayat pengiriman dan konsistensi kualitas. Dengan menggabungkan semua data ini, kita bisa membangun model yang mampu memprediksi kualitas batubara secara lebih akurat. Di sini ditampilkan contoh dataset sederhana seperti beberapa batch batubara dengan parameter seperti nilai kalor, moisture, ash, sulfur, dan supplier. Dari data ini, sistem AI akan belajar mengenali pola hubungan antar parameter, sehingga nantinya bisa digunakan untuk memprediksi kualitas batubara berikutnya dan memberikan rekomendasi blending yang optimal. Untuk melakukan analisis, digunakan beberapa algoritma AI seperti Random Forest dan XGBoost yang terkenal memiliki akurasi tinggi dalam prediksi. Kemudian, Q-Means digunakan untuk mengelompokkan supplier berdasarkan kualitas dan konsistensinya, dan neural network digunakan untuk menangani hubungan data yang kompleks dan non-linear.
Kombinasi algoritma ini memungkinkan sistem menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan stabil. Pemilihan algoritma ini tidak dilakukan secara sembarangan. Random forest dipilih karena tahan terhadap noise dan overfitting. Neural network mampu mengenali pola yang kompleks, dan Q-means membantu dalam segmentasi data supplier. Dengan kombinasi metode surveyed ini dan unsurveyed learning, sistem dapat memberikan analisis yang lebih lengkap dan akurat. Sistem AI dirancang secara end-to-end, di mana dimulai dari pengambilan data dari sensor lapangan dan hasil laboratorium, kemudian data masuk ke sistem melalui proses data ingestion. Selanjutnya data disimpan di database lalu dilakukan proses pembersihan dan normalisasi. Setelah itu data dianalisis menggunakan model AI. Hasilnya berupa prediksi yang ditampilkan dalam dashboard interaktif. Selain PLTU, di sini juga dibahas tentang PLTN. Salah satu kelemahan utama PLTN adalah limbah radioaktif yang berbahaya dalam jangka panjang. Limbah ini membutuhkan penanganan khusus yang dapat sangat aman, bahkan bisa sampai ribuan tahun. Walaupun sistem keamanannya sudah sangat canggih, risiko kecelakaan tetap harus diperhitungkan. Limbah nuklir dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat radioaktivitasnya. Untuk limbah tingkat tinggi biasanya disimpan di kolam pendingin sebelum dipindahkan ke penyimpanan jangka panjang. Proses ini sangat kompleks dan membutuhkan teknologi tinggi untuk memastikan keamanan lingkungan dan manusia. Beberapa teknologi terbaru dalam PLTN antara lain yaitu SMR yang lebih fleksibel. Selain itu ada juga fusi nuklir yang meniru reaksi matahari walaupun masih dalam tahap penelitian. Energi nuklir memiliki potensi besar di masa depan karena mampu menghasilkan energi dalam jumlah besar dan emisi karbon yang sangat rendah. Selain itu, sumber bahan bakarnya juga lebih tahan lama dibandingkan bahan bakar fosil. PLTN juga berperan penting dalam menjaga ketahanan energi suatu negara karena mampu menyediakan listrik secara lebih stabil dan tidak bergantung pada kondisi cuaca, sehingga bisa menjadi solusi jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan energi. Sebagai kesimpulan, kebutuhan energi terus meningkat sehingga dibutuhkan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Penerapan AI pada PLTU dapat membantu meningkatkan efisiensi melalui analisa kualitas batu bara. Sementara itu, energi nuklir menjadi salah satu alternatif energi masa depan yang potensial. Sekian dari saya, jika ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.